tingkah lucunya aja dari pelatih timnas Indonesia kita yang baru, Mas Tom. Jadi selain Coach Sintayong yang melakukan tingkah lucu kepada pemain-pemain timnas, ternyata John Hartman juga melakukan tingkah-tingkah lucu. Betul, jadi ada aja tingkah unik dan lucu, karena memang John Hartman ini bukan cuma akrab sama pemain, tapi sama wartawan juga, Mas Tom. Jadi ada salah satu tingkah unik dan lucunya yang ditunjukkan pas lagi konferensi pers pasca pertandingan timnas Indonesia melawan Kamboja kemarin. Oh ya? Ngapain Coach John Hartman ini bikin tebak-tebakan mall apa yang Nggak dong, rajin? itu cuma ada di semua chit-chatnya Okezon itu. Jadi apa yang dilakukan sama Coach John Hartman? Nah ini kan biasa kalau udah selesai sesi konferensi pers, biasa wartawan minta kan, Coach foto bareng dong sama pemainnya, karena kan pasti ngadirin satu pemain. Nah yang dibawa nih Michelle Baker, karena kan man of the match. Bener Kan? Tapi kan kita tahu Michelle Baker tuh pemain debutan pemain rekrutan baru yang tinggi sekali. Nah itu dia yang bikin Coach John Hartman agak minder. Ini ada videonya, jadi dia katanya mau naik kursi aja nih, karena kalau diri kayaknya cuma seketiaknya Michelle Baker, sebahu ya, sepundak. Ini udah ketawa-tawa pas disuruh, apa aku naik kursi. gak jadi. Gak jadi ya, gak enak juga kan. Ntar kalau misalkan di foto terus jadinya setinggi itu, loh ini apakah Michelle Baker yang agak nunduk atau Coach John Hartman operasi tambahin ketinggian? Dan ini pun dia bilang, saya pikir yang tertinggi di timnas Indonesia cukup Elkan Bagot. Ternyata muncul lagi nih. Ada yang lebih tinggi daripada Bagot. Lagi. Gokil Michelle Baker ya. Michelle Baker kalau dibikin, Michelle Bakernya juga kayak iya. Oke. Jadi nggak enak nih sama coach. Kayak mending Michelle Bakernya duduk aja ya. Udah setara. Padahal kalau misalkan ini nanti Okezoners bisa nonton ya selengkapnya di YouTube-nya Okezon. Jadi ini kan ada level nih. Jadi begitu di meja konferensi pers ini supaya gampang untuk insan pers itu mengambil gambar karena kan sama-sama duduk biar nggak ketutupan sama kepala sama wartawan. Jadi ada level tuh gitu tuh agak sedikit tinggi. Betul. Nah, jadi awalnya pertama kali itu Coach John Hartman udah naik duluan. Tapi tetap ya. Michelle Baker masih di bawah, tapi tingginya sama. Ini kayak kalau timnas Indonesia kumpul semua, Michelle Baker, J.Itse sama Elkan Bagot, wah 3 serangkai tingginya. Iya, tinggi banget. Nyaris 2 meter semua. Dan Michelle ini baru 19 tahun Okezoners, jadi masih bisa tambah tumbuh lagi ya. lagi. Gokil. Jangan-jangan nanti tiap tahun nambah 5 cm, tiap tahun nambah 5 cm. Tinggi banget ya kayaknya. Tapi ini juga kayaknya media officer-nya juga kayak iya gak ya? Kasih foto gak ya? Agak bingung. Enak gak ya nyuruh fotonya? Terus jadi salah tingkah sendiri, akhirnya dia keluar. Iya benar. Kayak di belakang dia juga ngikik. Benar. Dan ini kalau dengerin kata-katanya John Hartman, aduh harus banget ini dilakuin, dia sampai kayak ngomong gitu. Nggak usah aja nih juga gitu. Kayak bercandain orang anak media ya. Lu kayak ini suka nih. Lu nih suka nih kayak gini-gini kan. Suka nih kan. Udah. Balik gitu. Tapi tetap aja dia nurutin apa kata media ya. Dan tetap berfoto bersama anak asuh yang mungkin akan jadi kesayangannya nantinya di timnas Indonesia, apalagi di usia masih 19 tahun ya Mas Tom. Bisa jadi masa depannya timnas Indonesia banget. Yes, banget. Karena nanti di tahun 2030 pun ketika Indonesia mimpinya akan masuk dalam Piala Dunia 2030, Michelle Baker secara umur berarti masih 23 tahun. Betul. Dan masih bisa untuk ikut Piala Dunia selanjutnya juga. Jadi ini rekrutan yang cukup panjang masa depannya ketika nantinya ngomongin tentang timnas Indonesia bermain di laga Asia ataupun bermain di laga internasional lainnya. Michelle Baker ini salah satu nama yang mungkin semalam aja baru dapat kabar bahwa media Vietnam agak mulai menyampaikan sinyal ketar-ketir kepada Coach Kim Sang-sik. Betul. Dan ini mungkin juga salah satu permulaan di mana nantinya bisa juga menggetarkan negara-negara lainnya. Betul, dan ini juga menunjukkan kalau pilihannya John Hartman soal naturalisasi pemain nggak salah ya. Betul. Karena memang yang dibutuhkan timnas Indonesia saat ini adalah posisi lini depan ya di striker. Dan dia menaturalisasi 2 pemain muda, itu ada Luke Vickery dan juga Michelle Baker yang sama-sama posisinya sebagai striker penyerang tengah nih gitu. Meskipun di awal naturalisasinya Michelle Baker ini sebenarnya masih ada tanda tanya besar, karena kan Michelle Baker ini belum masuk klub profesional ya Mas Tom, dia masih main di level universitas. Ada pertanyaan, masa sih pemain level universitas
direkrut ya untuk jadi direkrut, timnas. dinaturalisasi, yang bener aja nih gitu. Tapi ternyata membuktikan. Dan kemarin kita ngobrol sama Bung Kesit pun bilang sebenarnya Michelle Baker ini cuma perlu jam main ya Mas betul, Tom, yes. untuk lebih mengasah kemampuannya dan nggak menutup kemungkinan setelah Piala AFF ada klub profesional. Betul, bisa jadi ntar direkrut oleh klub-klub asing yang profesional. Betul. Dan bisa jadi juga sebelum nantinya ke sana mungkin dari lokal dulu mungkin bisa memilih untuk memainkan atau menerima Michelle Baker dulu, karena kan nantinya juga akan mempermudah ketika Indonesia bermain, semisal tahun ini menang AFF, tahun depan akan lebih mudah lagi untuk Indonesia memenangkan Piala AFF ketika pemainnya banyak yang berada di klub-klub lokal. Betul, mungkin habis AFF harganya langsung naik nih. Naik. Dan tapi ya walaupun nantinya tetap main di universitas, katanya tuh kalau universitas di Amerika tetap oke banget Mas Tom, bukan yang levelnya ya masih pelajar antar tarkam doang, enggak. Mereka tetap kayak profesional lah gitu. Nah ini juga sama katanya kabarnya, Balsa Sekulik yang juga baru saja direkrut oleh Persib, setelah pertandingan semalam ini ada sedikit banyak mata yang tertarik melihat Balsa Sekulik, karena dengar-dengar sekarang itu harga transfer Balsa Sekulik sekitar 10,4 miliar. Wow. Mariano Peralta juga kurang lebih harganya segitu. Wow. Ini untung udah disegel ya, iya, sama Persib Bandung ya. Gitu. Nah, Michelle Baker nih yang bermainnya bukan lagi di klub tapi bermain di laga timnas, udah dilihat di level Asia. Ini bisa jadi harganya mungkin langsung tiba-tiba meroket tajam. Betul, dan untung udah diamankan sama timnas Indonesia. Mungkin nih kalau timnas Amerika lihat juga, kenapa gimana udah nasionalisnya udah dinaturalisasi. Dan sayangnya Amerika ini bukan sama seperti misalkan negara Swiss yang bisa dui kenegaraan. Jadi kalau misalkan ternyata Amerika ngerasa, loh ini bisa membuat nama Amerika lebih oke lagi nih di laga soccernya internasional, nggak bisa lagi direkrut. Lagian juga kalau pemain Mas Tom, kalau dia udah melakoni beberapa laga internasional di level senior bersama sebuah tim, dia walaupun dia naturalisasi lagi nggak bisa bela negara itu. Jadi kalau di AFF dia main full nih, kita lolos sampai final, udah berarti jaminan Michelle Baker nggak bisa diambil oleh negara lain. Bela negara lain gitu. Ya, seru juga ya nontonin pertandingan antara Indonesia dan juga Kamboja kemarin. Betul. Tapi semisal ngomongin nih Michelle Baker dan juga Coach John Hartman, ini kan nggak bisa melupakan bahwa Coach John Hartman ketika melakukan karirnya sebagai pelatih juga dulu di Kanada. Kanada kan juga termasuk salah satu negara yang berhasil melalui tangan dingin Coach John Hartman. Jadi kalau misalkan ngomongin tentang apakah iya Coach John Hartman seoke itu? Apakah keputusan memilih Coach John Hartman menggantikan Patrick Kluivert yang merupakan salah satu pemain yang juga oke ketika bermain sebagai pemain? Legendanya Belanda dan Barcelona ya Mas Tom ya? Ya ini yang kadang disayangkan juga sama beberapa fans timnas Indonesia. Dibilangnya kenapa nggak dari awal? Oh, bukan kenapa Patrick Kluivert diganti, bukan? Bukan, malah kenapa nggak dari awal? Kalau mau ganti Sinteyong langsung ke John Hartman aja. Pada banyak yang bilang seperti itu. Karena memang ada aja taktik yang dikeluarkan sama John Hartman nih Mas Tom. Bukan cuma saat TC digelar, saat ketemu pemainnya, tapi juga pas pertandingan dimulai. Kenapa? Waktu pertandingan dimulai dia melakukan kegiatan lucu lagi. Foto bareng sama pemain-pemain juga yang beda tinggi. Atau ternyata ikut masuk dalam lapangan supaya lebih lu maju ke sana gitu. Gak boleh dong kalau itu dong. Kalau ini ada pemandangan unik yang dilakukan oleh Coach John Hartman di laga Timnas Indonesia melawan Kamboja kemarin di Piala AFF. Pacu jalur. Enggak dong, enggak. Kicau mania. Bukan. Ada apa dong? Biasa kalau pelatih lagi timnya main adanya di mana Mas Tom? Di pinggir lapangan. Nah, dia nggak ada di pinggir lapangan pas di awal. Pulang? Enggak dong. Mirip kayak pelatih yang lama pas lagi pertandingan doang ada di Indonesia. Tapi kan kalau pelatih yang lama duduk di bangku cadangan walaupun nggak ngapain gini-gini doang kan. Coach John Hartman ketiduran kayak seorang anggota. Enggak dong. Ini Coach John Hartman ada di tribun penonton malah. Di tribun penonton? Dia memantau pertandingan dari nah ini dia. Ada pemandangan yang berbeda saat laga Timnas Indonesia melawan Kamboja bergulir. Jadi bukan ada di pinggir lapangan. Ini real? Real. Dia memilih memantau laga di yang spotnya itu tuh untuk
kamera televisi Mas Tom. Jadi memang bisa mencakup semua lapangan dan ini jadi salah satu strateginya untuk memantau taktik atau permainan lawan dulu nih secara keseluruhan. Kan kalau misalkan ada di atas, biasa kan pelatih ada di pinggir lapangan buat, maju, mundur, rubah, jadinya posisinya seperti ini, lu tahan sini. Kalau kayak gini komunikasinya gimana ke pemain? Ini diganti dulu untuk sementara sama asisten pelatihnya gitu. Dan ini Coach John Herman nggak tanpa nggak tanpa komunikasi di atas ini. Jadi dia pakai alat bantu komunikasi untuk berbincang sama asistennya di bawah, memberikan komando dari atas. Dan pada menit ke-30 setelah pemantauan dianggap selesai dan dia udah punya 3 gol ya. Udah ada 3 gol yang bersarang dan ternyata sukses kan yang taktik yang dijalankan sama Coach John Herman ini, dan dia baru turunlah ke bawah memberikan arahan secara langsung kepada para pemainnya gitu. Nice. Dan katanya hal yang dilakukan oleh John Herman ini tuh niru salah satu pelatih legendarisnya dunia. Siapa tuh? Luis Enrique. Oh, saya pikir Patrick Kluivert. Kan kalau itu kan lagi. Loh, orang waktu lagi Piala Dunia Patrick Kluivert juga ada di tribun? Ya, itu kan karena nonton. Dia bukan karena ngelatih. Bukan ngasih taktik. Tapi masih pakai jas. Ya, kan nonton kalau legenda gitu, Mas Tom. Ini pakai training. Nggak pakai jas. Iya, karena memang bersiap untuk ngasih komando ke para pemain gitu. Kan biasa kalau pelatih pakai jas. Nah, ini pemandangan pas Luis Coach Enrique. Patrick Kluivert pakai jas. Betul. Dan ini pemandangan pas Luis Enrique ngasih arahan juga ya pas lagi PSG melawan Lens di lanjutan Liga Prancis saat itu di tahun 2025. Jadi ya ini ada mengadopsi taktik pelatih luar negeri yang top dan ternyata memang taktiknya berjalan dengan baik ya Mas Tom sampai Indonesia menang 5-1. Jadi mungkin kalau misalnya menonton atau menyaksikan pertandingan dari tribun itu mungkin berbeda dengan kalau misalnya Zoners nonton langsung di tribun tapi bagian bawah. Betul. Karena kalau di tribun bagian bawah kadang-kadang agak ketutupan nih permainannya, misalkan ketutupan sama pemain lain. Betul. Atau nggak melihat dari bird's eye view. Betul. Karena ketika melihat dari atas bisa melihat lebih jelas, lebih detail bola berada di mana, serangan seperti apa, dan mungkin kalau misalnya menonton dari bawah, mungkin dari sisi sayap ujung, misalkan sayap kanan atau sayap kiri, kurang begitu kelihatan dari sisi bawah ya. Karena balik lagi kemarin juga udah diomongin Bung Kesit ya, ini pertama kalinya John Herman ketemu tim-tim dari Asia Tenggara yang mungkin secara permainan ya udah ada spill-spill nih, tapi belum melihat secara langsung. Jadi mungkin masih perlu melihat secara menyeluruh dulu apa sih yang diterapkan sama lawan dan strategi seperti apa yang akan diterapkan pada akhirnya gitu, Mas. Karena memang selama FIFA Matchday kita belum pernah mendapatkan pemain-pemain negara-negara dari Asia Tenggara. Betul, seringnya dari Eropa, Amerika, dari Timur Tengah, ada Oman, Afrika ya kan. Ya, tapi ini tetap memberikan pengalaman lebih kepada timnas Indonesia yang akhirnya sekarang juga jadi makin klop, makin kuat, makin matang dan menatap Piala AFF dengan optimisme tinggi ya Mas Tom gitu. Dan mungkin akan juga lebih siap ketika nanti melawan Timor Leste ya yang akan berlaga di Thailand. Betul. Nah, apakah nanti di Thailand akan begini juga? Nonton dari atas juga ya? Betul. Atau jangan-jangan dia nyewa drone, duduk dari drone, di atas drone ngelihat gitu. Ini yang kayak di World Cup. Petani itu. Oh iya. Yang ditarik ya. Tapi boleh gak sih kayak gitu? Ya nggak boleh lah. Nanti kena umpan lambung. Iya, ntar langsung dipanggil polisi. Kayak kemarin kan katanya yang petani itu juga dipanggil polisi. Kenapa ya kok dipanggil polisi ya? Orang aman kok. Kenapa ya? Ya tapi sih apapun itu nggak mempengaruhi timnas Indonesia. Betul. Baik kita petani dipanggil sama polisi atau enggak ya Mas Tom ya. Betul. Dan kalau ngomongin tentang Mitchell Baker yang sekarang menjadi bintang sampai diomongin sama media-media luar negeri, salah satunya tadi yang juga kita bahas dari media Vietnam, ini kayaknya memang Mitchell Baker ini memang menjadi senjata baru, menjadi bintang, dan mungkin kalau melihat di toko-toko penjualan merchandise, kayaknya baju nomor 9 ini lagi menjadi favorit deh. Dan kemarin tuh ngelihat nomor punggung dia, namanya tuh cuman Mitch. Unik banget gitu. Dia menyertakan namanya nggak lengkap ya. Misalkan Baker atau Mitchell. Mungkin kalau Baker udah ada ya. Kemarin kan Matthew Baker. Yeah. Tapi dia pilih Mitch doang namanya di. Kenapa nggak Mitchell ya? Ya itu bisa Mitchell kan padahal kan. Mitchell Baker. Tapi ya itu
Nggak tahu ya alasannya di balik itu apa, karena pasti ada alasan khusus yang mereka usung untuk akhirnya menyematkan namanya itu doang, apa biar lebih gampang dipanggilnya Mitch gitu. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.